Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Simulated Modeling dan Analisis Dimensi. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep analisis dimensi. Simulated Model vs Real. Ya, jadi simulated adalah konsep yang berlaku untuk pengujian model rekayasa. Jadi kita ingin membangun suatu produk, maka untuk menguji kinerja sebuah produk tersebut yang akan kita bangun, maka kita harus membuat sebuah model dari produk yang akan kita bangun, yang akan kita buat. Ya, itu tekniknya, metodenya dikatakan sebagai metode similitude model vs real, kesamaan antara model dengan yang sesungguhnya. Ya, syaratnya adalah model dikatakan mirip dengan aplikasi, syaratnya adalah memiliki kesamaan geometrik, memiliki kesamaan kinematik, dan memiliki kesamaan dinamis. Ya, dikatakan memiliki kesamaan dinamis, umumnya keserupaan geometris dan kinematik telah terpenuhi. Jadi syaratnya kita melakukan kesamaan dinamis, ya, yang ketiga ini, maka kesamaan yang pertama, geometrik dan kinematik, harus terpenuhi lebih dahulu. Kalau ini tidak terpenuhi, kita tidak bisa menguji kesamaan dinamis. Model rekayasa. Ya, model rekayasa digunakan untuk mempelajari masalah dinamika fluida kompleks di mana perhitungan dan simulasi komputer tidak dapat diandalkan. Jadi kalau kita gunakan simulasi komputer untuk menghitung atau memprediksi kinerja sebuah produk yang akan kita bangun, itu tidak memungkinkan untuk simulasi komputer, ya, karena sangat sangat rumit. Yang pertama, produknya sangat kompleks, ya, yang akan kita bangun itu seperti menggunakan CFD dan lain sebagainya itu, ya, yaitu karena lama, ya, dan belum tentu juga sesuai, ya, maka kita bangun untuk memastikannya, kita buat sebuah modelnya dari prototip yang akan kita bangun. Jadi model biasanya lebih kecil dari desain akhir. Desain akhir maksudnya produk yang akan kita bangun itu umumnya lebih kecil. Kita buat modelnya dulu, kemudian kita uji. Ya, skala model digunakan untuk pengujian desain dari yang sebenarnya sebelum dibangun. Jadi sebelum dibangun, kita buatkan model dulu, kita uji. Parameter pengujian model yaitu parameter kondisi lingkungan. Jadi untuk pengujian model harus sesuai dengan kondisi lingkungannya, dia bekerja pada kondisi apa, ya, parameternya harus disamakan. Kemudian yang kedua, memenuhi skala geometrik, kesamaan kinematik, dan dinamis. Ya. Simul itu dicapai ketika kondisi pengujian dibuat sedemikian rupa sehingga hasil pengujian berlaku untuk desain nyata. Jadi apa yang kita uji, model-model yang kita uji itu berlaku juga di, ya, kondisi yang sebenarnya. Kesamaan geometris, kesamaan maksudnya adalah modelnya sama seperti aplikasi, biasanya diskalakan. Jadi kita buat skala, kalau geometris skalanya berapa banding berapa, itu, ya. Dan kalian jika besaran fisik yang ditentukan adalah geometrik dimensi, kesamaan disebut sebagai kesamaan geometrik simulated. Jadi dimensi, ukurannya kaitannya dengan dimensi, ukurannya harus diskalakan. Yang kedua, kesamaan kinematis. Ya, misalkan aliran fluida dari kedua model dan aplikasi yang sebenarnya harus mengalami tingkat perubahan waktu yang serupa, yaitu aliran cairan yang serupa. Dengan kata lain, jika kuantitasnya berhubungan dengan gerakan, kesamaannya disebut kemiripan kinematik, ya. Ya, kaitannya dengan gerakan, ya, atau kecepatan, ya, harus memiliki kesamaan kinematik syaratnya ini, ya. Kalau kesamaan dinamis, rasio semua gaya yang bekerja pada artikel fluida yang sesuai dengan permukaan batas dalam dua sistem adalah konstan, ya. Dengan kata lain, jika jumlah mengacu pada gaya, ya, mengacu pada gaya ini kan gaya, ya, semua gaya, rasio semua gaya, ya. Ya, mengacu pada gaya, maka kesamaan disebut kesamaan dinamis. Gaya itu artinya percepatan. Kalau tadi kinematis kaitannya dengan kecepatan, ya. Kalau kaitannya dengan gaya berarti dinamis, percepatan. Ini simulated model, maka disebut kompleks simulatif, komplit simulatif, memenuhi kesamaan
kesamaan antara model dengan produk yang sebenarnya, maka harus memenuhi 3 kesamaan ini, yaitu geometry similarity, dynamic similarity, dan kinematic similarity. Pemenuhan kondisi similitude, ya, semua parameter yang diperlukan untuk menggambarkan sistem diidentifikasi menggunakan prinsip-prinsip mekanika kontinum. Ya. Parameter yang diperlukan untuk menggambarkan sistem diidentifikasi. Parameternya apa saja kita list, kemudian berdasarkan menggunakan prinsip-prinsip mekanika kontinum. Analisis dimensi digunakan untuk mengeksplorasi sistem dengan beberapa variabel independen dan sebanyak mungkin parameter tanpa dimensi. Jadi variabel independen itu ditentukan, ya, dengan melakukan kesamaan, ya, parameter tanpa dimensi. Jadi parameter kita buat parameter itu tanpa dimensi. Ya. Analisis dimensi digunakan untuk mengekspresikan sistem dengan beberapa variabel independen dan sebanyak mungkin parameter tanpa dimensi. Parameter tanpa dimensi, ya. Contohnya angka Reynolds, yaitu itu parameter tanpa dimensi. Itu contohnya angka Reynolds, ya. Tidak berdimensi untuk memastikan kemungkinan dinamis antara model dan aplikasi, ya. Jadi analisis tanpa dimensi untuk memastikan kemiripan dinamis antara model dan aplikasi. Contohnya kalau fluida itu ada angka Reynolds, itu kita samakan angka Reynolds-nya. Kemudian kalau di kapal itu ada angka Froude, ya, itu kita samakan angka Froude. Ya. Aplikasi simulate modeling. Simulate adalah istilah yang digunakan secara luas dalam mekanika fraktur yang berkaitan dengan pendekatan kehidupan strain. Ya. Strain itu fraktur, ya, mekanika fraktur, ya, kelelahan, gitu, ya. Itu biasanya kita menggunakan simulate. Kebutuhan akan eksperimen sulit untuk melakukan eksperimen pada ukuran sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan eksperimen pengujian prototip, ya, ukuran sebenarnya, ya, maka itu kesulitan, ya, karena biayanya mahal. Maka kita lakukan dengan skala, yaitu model. Untuk memecahkan masalah praktis dapatkan yang umum hubungannya dapatkan untuk dibandingkan dengan model matematika. Jadi maksudnya begini, ya. Jadi untuk mendapatkan hubungan yang umum antara model dengan prototip, maka kita buat model matematika. Kaitannya apa? Model matematika antara yang yang antara hubungannya antara yang model dengan yang akan kita buat produk sebenarnya. Itu kita representasikan, ya, masalah praktis kita presentasikan dengan model matematika. Jadi kita perlu model matematika nanti, ya, kaitannya untuk mendapatkan hubungan antara model dengan prototip yang sebenarnya. Aplikasi dari analisis dimensi adalah aerodinamis, ya, bidang aerodinamis, bidang arsitektur, aliran pompa turbin, struktur hidrolik, sungai, muara sungai, laut, ya, transportasi sedimen, ya. Contoh-contoh model eksperimen ini adalah model yang diskalakan. Ini mobil, contohnya wind tunnel, ya, kita menguji aerodinamika sebuah mobil ini, ya, pakai wind tunnel, ya. Ya, turbin juga biasanya kita skalakan, turbin yang besar itu, ya, biasanya berapa, ya, akan kita bangun, kita buat uji dengan wind tunnel juga, pakai angin buatan itu di Jepang itu pernah begitu juga, ada model untuk menguji kinerja sudu turbin itu pakai wind tunnel, ya. Untuk menguji baling-balingnya pesawat juga pakai wind tunnel, ya. Towing tank itu biasanya untuk menghitung hambatan kapal itu kalau kita tarik yang kapal sebenarnya, ya, susah, ya, biasanya kita gunakan towing tank. Ada yang menggunakan metode numerik, misalkan pakai CFD, ya, pakai CFD itu bisa, ya. Tapi yang paling valid itu adalah pengujian pakai model eksperimen, yaitu seperti towing tank ini, ya. Spillway design itu bendungan kayak gini, ya. Bendungan kayak gini itu kita aliran-alirannya seperti apa, ya, itu kita buat seperti model eksperimen begini. Sedimen transport facility, ya, itu sedimen, nah kayak gini, ya, ini aplikasi di bidang transportasi, ya. Kesamaan geometri. Nah, pada dasarnya kita dapat mengklaim geometri similitude atau kesamaan geometri akan keluar jika, ya, akan dipenuhi atau akan keluar jika antara model dengan prototip memiliki rasio yang sama dari semua dimensi yang sesuai dalam model dan prototip adalah sama. Jadi rasionya itu sama dilihat dari geometrinya.
Contohnya ini adalah dp per dm, dp itu lebarnya, per dm-nya ini prototip, yang ini model, maka dp per dm sama dengan lp per lm sama dengan lambda. Kalau kita pandang dari sisi luas, maka luas ini prototip AP dibagi luas model AM sama dengan dp kuadrat per dm kuadrat sama dengan lp kuadrat per lm kuadrat sama dengan lambda kuadrat. Sekian materi kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Semangat belajar di kala pandemi ini ya. Saat tutup tetap Anda semangat belajar nantinya ya, digunakan untuk mengerjakan LMS nantinya. Saat tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.